yang sama-sama kita hormati juga, Bapak dan Ibu. Mungkin di sini ada inspektur, kemudian Bapak dan Ibu Kepala Bapenda, kemudian Bapak dan Ibu, mungkin ada sekda ya, Bapak dan Ibu, kemudian dan seluruh jajaran lah yang hadir pada kegiatan siang sampai nanti sore nanti. Jadi Bapak dan Ibu, tadi Bu Yulia menyampaikan sampai waktu kita sampai pukul 3. Cuman kalau bisa lebih cepat lebih baik ya Bapak dan Ibu ya. Karena memang kegiatan ini kegiatan ini ataupun materi yang memang akan kami sampaikan ini sebenarnya sudah kita kita lakukan ya selama beberapa tahun belakangan dan juga memang tidak terlalu banyak perubahan-perubahan yang akan kita lakukan di MCP tahun 2025 ini untuk area optimalisasi penerimaan daerah. Ini nanti mungkin waktunya sekitar 30 menitan lah bagi saya untuk untuk mencoba memaparkan. Silakan nanti Bapak dan Ibu kita lebih banyak diskusinya. Izin Bapak dan Ibu, kami share untuk materi paparan pada siang ini. Kelihatannya Bapak dan Ibu ya? Jelas. Jelas ya, jelas ya Bu ya. Ya. Oh ya, salam kenal juga untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saya lupa tadi memperkenalkan diri. Nama saya Bin Hardi Saragi. Sekarang saya di wilayah Direktorat Wilayah 2. Sebelumnya 2 tahun yang lalu saya pernah di wilayah 3, yaitu untuk Jawa Tengah, DIY, kemudian Kalimantan Selatan. Kemudian saya dipindahkan ke wilayah 5, yaitu Papua, Papua Barat Daya, NTB, NTT, wilayah timur lah Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian di tahun ini saya dipindahkan kembali ke wilayah 2 untuk wilayah DKI, Banten, Jawa Barat, dan sekitarnya seperti itu. Karena memang kita dibagi menjadi beberapa wilayah. Jadi di tahun ini memang ada penugasan baru untuk wilayah DKI. Mungkin di antara Bapak dan Ibu pernah berkenalan atau bertemu dengan saya. Izin untuk Bapak dan Ibu sekalian yang belum, saya memperkenalkan diri seperti itu. Jadi nanti silakan kalau misalnya ada nanti hal-hal yang kita perlu diskusikan kembali, baik setelah kegiatan ini, silakan Bapak dan Ibu nanti bisa melalui PIS wilayah masing-masing atau bisa diskusi juga dengan kami. Jadi kembali lagi Bapak dan Ibu, untuk hari ini kita membahas mengenai area optimalisasi penerimaan daerah. Ini menjadi penting Bapak dan Ibu terkait dengan penerimaan daerah ini karena memang di tahun ini Bapak dan Ibu mungkin juga terdampak ya adanya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, di mana kementerian-kementerian, kemudian Pemda diminta juga untuk melakukan penghematan dalam arti yang nanti difungsikan untuk kegiatan strategis lainnya. Dan ini akan sangat berdampak, Bapak dan Ibu. Seperti yang saya sampaikan, tahun lalu memang kita pegang wilayah Papua. Di Papua itu mungkin saya kasih gambaran sedikit ya, Bapak dan Ibu ya. Di Papua itu tingkat ketergantungan pemerintah daerah untuk dana transfer dari pusat itu sangat tinggi, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa lihat di postur APBD tahun 2023 ini Papua Barat Daya PBD itu pendapatan daerahnya itu sangat kecil sekali, di mana PAD-nya itu hanya 3% Pak Bu untuk se-Papua Barat Daya. Kemudian dari PAD-nya itu dibagi lagi menjadi beberapa di mana pajak daerah hanya 0,75%, kemudian retribusi daerah hanya 0,44%, di mana TKDD-nya secara keseluruhan itu se-Papua Barat Daya itu 93,91%. Jadi kalau tanpa transfer dana dari pusat, memang pemerintah daerah di Papua Barat Daya itu akan mengalami hambatan yang sangat berarti. Begitu juga dengan Papua, Bapak dan Ibu. Kalau tadi di TKDD-nya 93-an, kalau di Papua ini memang TKDD-nya sekitar 87,95%. Jadi memang sama, hampir sama dengan Papua Barat Daya.
Dan memang kalau misalnya kita apa mungkin nanti kalau misalnya kita hitung ya dari daerah-daerah seperti di Kalimantan, kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Barat itu kalau misalnya nanti kita bedah, saya yakin memang kita beberapa wilayah di kita itu postur APBD-nya itu masih rapuh, Bapak dan Ibu. Memang PAD-nya kecil ya. Kalau kita lihat di sini di Papua Barat Daya itu ada daerah namanya Kabupaten Maibrat nih Pak. Ini yang kolom 5 ini di mana tahun 2023 PAD-nya itu hanya 0,40%. Atau kalau dihitung dari pendapatan daerah 1,1 apa 1,1 miliar berarti sekitar 400 juta lah. 1,1 ya jadi sekitar 400 juta dalam setahun Bapak dan Ibu sekalian. Ini mungkin gambaran ya, gambaran bahwa memang APBD kita itu rapuh karena memang PAD-nya apa terbatas. Kemudian kalau misalnya kita lihat alokasi anggaran untuk apa namanya anggaran untuk belanja pegawai itu juga banyak sekali yang di atas 40% gitu loh, melebihi ketentuan dari Kementerian Keuangan. Jadi memang dengan APBD yang rapuh ini, kami dari Korsub itu diminta Bapak dan Ibu bagaimana cara kita untuk melakukan pendampingan kepada Pemda agar apa namanya kemandirian kita di daerah itu bisa semakin meningkat gitu loh. Eh, kalau misalnya dilihat pendapatan itu berarti dari mana gitu loh. Berarti banyak sekali sebenarnya eh, pendapatan-pendapatan atau potensi pendapatan dari Pemda itu yang bisa masuk, tetapi akhirnya eh, tidak masuk ke dalam kas daerah. Di situ potensi terjadinya korupsinya, Bapak dan Ibu. Makanya kita membuat ini dalam satu area penerimaan daerah agar memang pemerintah daerah itu lebih aware, kemudian pemerintah daerah lebih bisa dikatakan lebih apa ya, mendorong mereka lebih 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 percaya diri lah bagaimana agar eh, potensi-potensi yang ada itu semakin bisa menjadi salah satu penerimaan daerah sehingga semakin meningkatkan kemandirian dari pemerintah daerah untuk menjalankan ataupun meningkatkan postur APBD-nya lebih baik lagi gitu loh Bapak dan Ibu. Di tahun 2025 ini memang nah ini tadi contoh-contohnya tahun 2025 ini eh, memang kami dari Korsub itu membagi ya Bapak dan Ibu ya membagi beberapa area, area tadi menjadi beberapa sasaran, kemudian aspek, kemudian beberapa indikator. Jadi memang di tahun 2025 ini kita lebih eh, mengkompakkan gitu loh, lebih lebih sehingga nanti lebih jelas output yang akan dihasilkan dari MCP ini apa gitu. Bukan hanya dari sisi dokumentasi saja, bersih laporan-laporan saja, tapi memang kami harapkan tadinya adalah di tahun ini agar MCP itu bisa menuntun nih Bapak dan Ibu menuntun pemerintah daerah sehingga output yang dihasilkan memang betul-betul berdampak gitu loh. Jadi bukan hanya dari segi tadi seperti tadi saya katakan pemenuhan pemenuhan dokumen sebagai capaian, tetapi juga apa yang memang dilakukan oleh pemerintah daerah itu bisa berdampak yang ujung-ujungnya tadi Bapak dan Ibu semakin meningkatkan pendapatan daerah. Kalau misalnya di tahun ini kita dari beberapa identifikasi tadi, beberapa identifikasi permasalahan atau kerawanan korupsi, kita itu membagi area ini menjadi tiga aspek, yaitu aspek transparansi, aspek akuntabilitas, dan aspek regulasi. Di mana aspek transparansi itu adalah kita bisa lihat adanya keterbukaan informasi. Kalau misalnya pendapatan ya pasti kita akan melihat misalnya berapa keterbukaan informasi berapa sebenarnya biaya ataupun pajak ataupun retribusi yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha. Kemudian prosedurnya seperti apa. Nah, jadi memang ada keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian aspek regulasi, ini jelas Bapak dan Ibu bahwa memang
untuk regulasi-regulasi terkait dengan apa pendapatan daerah itu baik pajak, kemudian retribusi itu memang harus kita susun seperti itu, khususnya yang terkait dengan hubungan antara keuangan pusat dan daerah. Kemudian aspek akuntabilitas, yaitu bagaimana kita membangun kepatuhan terkait dengan regulasi dan sistem yang telah dibangun. Jadi memang itu harus bisa dipertanggungjawabkan, kemudian meningkatkan kinerja dan kualitas dari pencegahan korupsi itu. Karena memang seperti kami sampaikan tadi, ketika misalnya pendapatan daerah yang tidak masuk ke dalam ke dalam kas daerah itu merupakan salah satu bentuk dari korupsi itu sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak korupsi itu bukan berarti hanya dari APBN atau APBD yang diambil atau diselewengkan, tetapi memang potensi-potensi yang tadinya harusnya masuk ke dalam pendapatan daerah itu juga yang ternyata di apa tidak dimasukkan ke dalam ataupun menjadi pendapatan daerah karena diselewengkan oleh seseorang atau satu orang oknum, itu juga merupakan salah satu fraud yang nanti mungkin bisa mengarah kepada tindak pidana korupsi itu sendiri. Jadi tadi aspek-aspeknya kita sudah membagi menjadi tiga aspek ini, Bapak dan Ibu. Terkait dengan aspek pengendalian risiko, memang tadinya kita sudah memasukkan ke dalam pedoman, tapi memang atas dasar beberapa pertimbangan, masukan dari pemerintah daerah, kemudian dari BPKP dan Kemendagri untuk aspek pengendalian risiko ini tahun ini tidak jadi, Bapak dan Ibu, kita masukkan ke dalam NCP ini. Hanya aspek transparansi, akuntabilitas, dan regulasi serta kebijakan. Jadi ada tiga untuk aspek ini. Walaupun sebenarnya untuk pengendalian risiko ini sebenarnya cukup penting ya Bapak dan Ibu. Tapi melihat kesiapan dari pemerintah daerah sepertinya belum bisa untuk kita lakukan. Kemudian eh, kalau dari area koordinasi masih sama, masih ada 8 ini Bapak dan Ibu, mulai dari perencanaan sampai dengan penguatan APIP, di mana memang untuk optimalisasi penerimaan daerah ini dari tiga aspek tadi kita turunkan menjadi tiga indikator dan 7 subindikator. Di tahun 2024, di tahun ini menjadi 10 indikator, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang ada beberapa perubahan minor sebenarnya, Bapak dan Ibu, tapi memang lebih kepada ini menjadi satu sasaran dengan 10 indikator, tetapi perubahan-perubahan itu seperti saya sampaikan tadi bahwa agar lebih memberikan dampak sebenarnya kepada masyarakat hasil dari MCP itu sendiri. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, pada area optimalisasi penerimaan daerah di tahun 2025 ini, setiap sasaran tadi mencakup aspek utama, kemudian ada beberapa indikator memang yang dirancang untuk mendukung perbaikan tata kelola. Jadi kalau misalnya di tahun ini kita itu sasarannya tadi satu, yaitu pencegahan terjadinya kebocoran pajak dan retribusi daerah. Untuk indikatornya ada 10. Pertama, transparansi pajak daerah. Ini indikatornya Bapak dan Ibu dari aspek transparansi tadi. Pertama, eh, adanya transparansi terkait progres capaian penerimaan daerah, terutama pajak daerah. Jadi ini sebenarnya sama dengan tahun lalu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi pertama kita minta adanya database pajak, kemudian database-nya itu dilakukan pemutahiran, kemudian dimanfaatkan sebagai analisa data potensi pajak, kemudian database-nya terintegrasi, kemudian adanya yang baru mungkin yang 5 yaitu dokumen potensi penerimaan daerah atas pajak dan retribusi daerah. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan tahun lalu Bapak dan Ibu. Untuk daerah Jawa mungkin tidak ada masalah di sini ya Bapak dan Ibu ya. Tetapi memang di beberapa daerah karena keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan keuangan mungkin. Jadi beberapa mereka belum bisa membuat database ini secara berbasis elektronik. Tetapi memang kita masukkan ke sini agar memang untuk mendorong
untuk mendorong Pemda-Pemda lain itu yang mungkin di luar Jawa untuk lebih akuntabel lah terkait dengan database pajak ini. Kalau ditanya bagaimana contohnya, mungkin seperti ini di DKI Jakarta, Bapak dan Ibu, terkait dengan monitoring. Memang kita mintakan bahwa untuk database pajak itu, apabila dia dilakukan secara elektronik, dia ada nama pajaknya, kemudian nama apa wajib pajaknya, kemudian alamatnya, yang minimal seperti itulah Bapak dan Ibu. Kemudian itu dilakukan update secara mungkin beberapa di antara kita dengan aplikasi yang ada itu dilakukan update-nya setiap hari atau mungkin setiap minggu gitu ya Bapak dan Ibu ya. Memang yang dimintakan di sini adalah secara periodik. Ya, tetapi Bapak dan Ibu tidak perlu menyampaikannya itu misalnya dokumen dokumen capaiannya itu satu-satu gitu dalam hari-hari tertentu, tapi bisa dikompil kira-kira dia melakukan update itu dalam 3 bulan pertama itu berapa kali, kemudian di screenshot untuk kegiatannya apa, seperti itu saja Bapak dan Ibu. Kemudian yang terkait dengan apa namanya pemanfaatan database sebagai analisa data potensi. Jadi silakan Bapak dan Ibu, ini contohnya di Kota Semarang ya. Kota Semarang memang tahun lalu itu menyerahkan analisa terkait dengan potensi pajak yang memang akan digunakan dalam APBD perubahan, penyusunan APBD perubahan. Silakan kalau kemarin Kota Semarang membuat ada analisa kemudian proyeksi kira-kira dari database yang ada itu nanti kita akan mendapatkan di tahun 2024 atau 2025 ini sampai Desember berapa sebenarnya potensi yang akan kita peroleh dari pendapatan melihat dari mungkin database atau big data yang kita miliki seperti itu. Jadi memang silakan seperti apa nanti Bapak dan Ibu menggunakan database sebagai analisa data potensi. Kemudian terintegrasi ya, terintegrasi ini seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita bisa, nah ini lagi-lagi Semarang ya Bapak dan Ibu, kemarin saya lihat ada si Imut ya, si Imut itu memang sudah mengintegrasikan antara pendapatan dengan di MPTSP. Jadi memang perizinan bisa dilihat di Jakarta juga ada dengan aplikasi Simpakda kalau saya tidak salah. Jadi memang bisa dilihat bahwa ketika orang akan mengurus pelayanan itu atau perizinan itu, mereka sudah dapat mengakses juga untuk database dari pendapatan, sehingga bisa dilihat sebenarnya apakah benar bahwa wajib pajak itu sudah melakukan kewajibannya seperti itu Bapak dan Ibu. Sehingga memang hak-haknya terkait dengan perizinan dapat dipenuhi. Kemudian terkait dengan indikator kedua adalah pembayaran online, yaitu tersedianya platform pembayaran online pajak daerah dan implementasinya untuk mencegah terjadinya kebocoran penerimaan pajak daerah. Jadi di indikator kedua ini memang Bapak dan Ibu tujuannya adalah agar tidak ada lagi atau mengurangi interaksi atau pertemuan langsung antara wajib pajak dengan pegawai Bapenda, khususnya terkait dengan pembayaran ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi eh, kalau tahun lalu itu kami menemukan untuk retribusi minol yang memang di tahun ini tidak ada lagi, tapi ada piutang sebenarnya, ada piutang dari retribusi minol di Kota Sorong, di mana saat itu dari Bapendanya sendiri pembayaran itu masih dilakukan di loket, Bapak dan Ibu. Kami tanyakan kenapa ke wajib pajaknya bilang atau pelaku usahanya bilang memang seperti itu. Jadi mereka bawa uang cash yang banyak, kemudian baru disetorkan. Nah, akhirnya apa banyak sekali masalah-masalah yang terjadi Bapak dan Ibu. Ketika misalnya apa retribusi itu harus dibayarkan dalam jumlah yang besar, maka di di Bapenda, di PTSP khususnya ya, karena mereka yang akan menerima di sana, menerima retribusi ini, itu harus menghitung lagi satu-satu uangnya, kemudian bahkan cenderung terjadinya indikasi terjadinya penggelapan seperti itu Bapak dan Ibu. Makanya
Ya, terkait dengan pembayaran online ini kami harapkan bisa dilakukan secara online melalui lembaga keuangan supaya kemungkinan interaksi itu menjadi minimalisir seperti itu. Ini contoh SOP-nya Bapak dan Ibu bahwa memang kita minta kalau di SOP-nya ini kelihatan jelas alurnya di mana membayar pajak melalui bank persepsi ya itu eh, bisa nanti disampaikan pembayaran online-nya, kemudian hasilnya ataupun realisasinya berapa. Untuk pembayaran online ini silakan bisa menggunakan mobile banking, kemudian ATM. Ada kemarin pertanyaan nih waktu di wilayah 4 di Sulawesi ada yang menanyakan bagaimana kalau teller bank. Teller bank itu juga masuk online Bapak dan Ibu. Jadi selagi memang tidak langsung kepada pegawai Bapenda ataupun ke PTSP terkait dengan pembayaran retribusi maupun pajak ya, itu kalau melalui bank itu kita masukkan ke dalam pembayaran melalui online. ATM juga masuk mobile banking, ATM, kemudian pokoknya yang melalui inilah, melalui bank yang telah memang ditentukan. Kemudian indikator ketiga adanya regulasi pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi ini memang seperti kami sampaikan di tahun lalu juga sudah ada, yaitu Perkada turunan untuk pemungutan pajak daerah, retribusi daerah. Mungkin yang baru adalah turunan Obsen. Kemudian paling yang kami minta adalah SOP Bapak dan Ibu. SOP terkait dengan pungutan pajak daerah, kemudian retribusi daerah, kemudian SOP mengenai absen, kemudian SOP pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu bisa memenuhi terkait dengan aturan-aturan ini, regulasi ini, karena kami yakin sebenarnya ini sudah ada. Cuman memang lagi-lagi memang kita mendorong untuk beberapa Pemda yang belum ada terkait dengan peraturan ini Bapak dan Ibu. Dan itu pun kita pikir tidak akan memberatkan karena ini peraturan kepala daerah ya, bukan peraturan daerah sehingga memang untuk daerah-daerah yang tadinya mungkin masih PJ, ya, sekarang kan sudah semuanya apa definitif ya Bapak dan Ibu, sehingga tidak akan menyulitkan sebenarnya. Kemudian inovasi pajak dan retribusi daerah indikator berikutnya ini Bapak dan Ibu. Jadi nah, ini hampir sama dengan tahun yang lalu juga ya, Bapak dan Ibu. Ini masih terkait dengan inovasi. Jadi bagaimana Pemda itu melakukan terobosan-terobosan terkait dengan peningkatan penerimaan pajak maupun retribusi daerah. Silakan nanti Bapak dan Ibu bisa menyampaikan ini dalam bentuk format yang sudah ada ya, Bapak dan Ibu ya. Tahun lalu juga mungkin sama, di mana ada latar belakang, tujuannya, waktu pelaksanaan, dan manfaatnya, Bapak dan Ibu. Kalau saran kami, Bapak dan Ibu, silakan inovasi apapun itu yang memang bisa meningkatkan, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan ke kami. Cuman memang kami harapkan itu ada memang peningkatan yang dilakukan, Bapak dan Ibu. Bisa dalam bentuk peningkatan apa, dalam sisi penerimaan, atau mungkin ya peningkatan itu dalam bentuk efisiensi waktu, silakan Bapak dan Ibu. Karena inovasi itu kan tidak melulu harus dihitung berdasarkan peningkatan dari sisi material, tapi kalau misalnya dari sisi waktu, sehingga proses yang dilakukan bisa lebih cepat, itu sebenarnya adalah salah satu inovasi. Contohnya mungkin yang di apa di Manggarai Barat ya. Manggarai Barat itu tahun lalu itu sebenarnya 2024 ya. 2024 kita mendorong mereka untuk melakukan pemungutan pajak di atas air Bapak dan Ibu. Jadi memang di sana itu banyak kapal-kapal apa kapal-kapal untuk yang digunakan untuk hotel bagi wisatawan. Jadi ini memang peraturan Bupati yang pertama untuk pemungutan pajak apa pajak hotel maupun restoran yang ada di atas air, Bapak dan Ibu. Jadi dan sekali lagi Bapak dan Ibu, fungsi dari kami dari Korsup adalah bagaimana agar kita bisa mendampingi Bapak dan Ibu sekalian. Inovasi apa yang Bapak dan Ibu buat misalnya atau ciptakan. Tolong kalau memang butuh pendampingan dari KPK, Bapak dan Ibu sampaikan kami gitu Bapak dan Ibu. Apa yang bisa kita bantu terkait dengan apa eh,
pemaksimalan dari pendapatan itu, itulah fungsi dari Korsum. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa menyampaikan kami untuk kita lakukan pendampingan-pendampingan terkait itu. Kemudian indikator berikutnya adalah capaian kinerja pajak dan retribusi daerah. Jadi memang ini eh, kami harapkan adalah ketika nanti Bapak dan Ibu sudah menyampaikan targetnya berapa dari pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian nanti realisasi pajak daerah dan retribusi daerah sampai dengan 30 September 2025 Bapak dan Ibu. Ini waktunya memang kenapa nggak Desember gitu ya Bapak dan Ibu ya. Pertanyaan kemarin ada dari apa dari wilayah 4 juga. Eh, Kenapa ya Pak sampai 30 September gitu. Jadi memang ini masukan Bapak dan Ibu juga dari beberapa pemerintah daerah, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri dan BPKP. Jadi memang sampai dengan triwulan ketiga. Tetapi capaian ini masih bisa nanti diupdate sampai Desember. Tapi kami menilainya sampai 30 September berhubungan karena ada proses QA yang akan kami lakukan juga. Kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan penyampaian hasil capaian itu juga dilakukan per triwulan ketiga Bapak dan Ibu. Tapi Bapak dan Ibu tenang saja karena memang ini kan kita bandingkan 30 September itu capaiannya adalah dengan target yang 30 target yang 30 September gitu. Jadi memang apple to apple triwulan ketiga, target triwulan ketiga dibandingkan dengan realisasi triwulan ketiga. Jadi bukan berarti karena 30 September kami akan membandingkan dengan target di Desember 2025 bukan, tapi memang target dengan realisasi per 30 September tadi. Jadi nanti bisa disampaikan ke kami terkait dengan capaian-capaian ini Bapak dan Ibu. Kemudian penagihan tunggakan pajak dan retribusi daerah. Indikator berikutnya adalah penagihan tunggakan pajak dan retribusi daerah. Ini juga kami minta adalah masing-masing pemerintah daerah itu eh, menyampaikan laporan penagihan piutang pajak daerah ini Bapak dan Ibu. Nanti silakan dibagi kategorinya tidak lancar, diragukan dan macet yang menyampaikan tagihan, kemudian pemberian waktu pembayaran. Jadi ini perlu kami ingatkan Bapak dan Ibu bahwa ini diberikan di awal ya Bapak dan Ibu ya di awal terkait dengan pengkategorian tadi tidak lancar, diragukan dan macet. Nanti Bapak dan Ibu silakan menyampaikan untuk pengkategorian ini. Baru nanti kami harapkan bahwa untuk pemberian sanksi, pemeriksaan lapangan dan surat pemberitahuan ini memang sudah masuk ke dalam kategori-kategori untuk pelaku usaha tadi yang tidak lancar, diragukan dan macet. Kemudian nanti capaiannya juga realisasi hasil penagihan pajak daerah juga bisa nanti disampaikan kepada kami sampai dengan 30 September 2025 Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian lanjut pengawasan pajak daerah. Jadi indikator ini untuk pengawasan pajak daerah adalah terlaksananya pengawasan pajak daerah dan retribusi yang dilakukan oleh perangkat daerah. Jadi Bapak dan Ibu nanti beberapa kami minta adalah laporan pelaksanaannya yang memang mencantumkan data wajib pajak dan retribusi yang perlu ditertibkan, pemberian sanksi administrasi atau pidana, kemudian pengawasan, pemberian sanksi, kendala, ada hambatan dan evaluasi. Silakan nanti ini pelaksanaan juga disampaikan. Jadi kami memang mendorong Bapak dan Ibu bahwa pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan ini Bapak dan Ibu. Jadi ada beberapa dari pelaku usaha yang memang tidak patuh, itu memang harus kita sampaikan atau memang harus kita tindak lanjuti Bapak dan Ibu. Perlu pendampingan KPK silakan nanti bisa menggunakan apa menggunakan nama-nama KPK misalnya sesuai dengan hasil koordinasi dengan KPK maka ini harus dilakukan ini silakan Bapak dan Ibu. Karena memang mungkin sekarang keterbatasan anggaran kita tidak bisa langsung ke tempat Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi penggunaan apa nama KPK silakan saja Bapak dan Ibu untuk apabila memang tujuannya baik tentunya Bapak dan Ibu ya dan memang sesuai dengan aturan-aturan aturan perundangan yang ada seperti itu.
Ini nanti silakan laporan pelaksanaannya disampaikan kepada kami. Kemudian tindak lanjut temuan audit ya, ini nanti adalah hasil audit yang dilakukan oleh inspektorat misalnya ataupun eksternal dari BPKP ataupun BPK, berapa yang memang sudah ditindaklanjuti review-review tersebut. Kemudian berapa persen tindak lanjut review optimalisasi pajak daerah yang dilaksanakan tahun berjalan. Itu indikatornya Bapak dan Ibu. Yang terakhir mungkin yang pengendalian berbasis risiko, tetapi memang di tahun 2025 seperti kami sampaikan tadi ini tidak jadi masuk Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah menerima apa pedoman yang kami kirim melalui surat Pak Deputi disampaikan bahwa yang terkait dengan risiko ini tidak masuk di tahun 2025 ini Bapak dan Ibu. Jadi ini silakan Bapak dan Ibu nanti bisa abaikan terkait dengan ini. Tetapi kami harapkan memang Bapak dan Ibu bisa mulai sekarang ya, mulai sekarang juga bisa menyiapkan sebenarnya ini terkait dengan apa namanya manajemen risiko yang ada di penerimaan baik pajak maupun retribusi daerah karena memang seingat kami tahun 2023 ya 2023 itu dari Kemenpan ARB sudah meminta masing-masing apa masing-masing instansi pemerintah daerah untuk menyiapkan manajemen risikonya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu siap melakukan saja inventarisasi risiko yang ada di tempat Bapak dan Ibu walaupun memang tidak masuk ke dalam MCP atau IPKD MCP tahun 2025 ini. Seperti itu Bapak dan Ibu, memang seperti saya sampaikan tadi tidak terlalu banyak sebenarnya yang mengalami perubahan ya dari tahun sebelumnya kecuali mungkin tadi option, kemudian adanya sekarang masuk retribusi. Kemarin ada pertanyaan, Pak, ini retribusi kan banyak SKPD yang terlibat ya. Bagaimana nanti untuk pertanggungjawabannya gitu. Jadi memang banyak Pak. Nanti kan ada masing-masing retribusi ada beberapa macam. Tetapi memang ini bukan hanya di Bapenda saja, tapi ini menjadi tanggung jawab untuk seluruh OPD ataupun SKPD terkait. Nanti mulai sekarang mungkin Bapak dan Ibu bisa menyampaikan ke dinas-dinas yang memang bertanggung jawab terkait dengan retribusi daerah juga harus mempersiapkan terkait dengan hal ini Bapak dan Ibu. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, nanti mungkin kita bisa langsung diskusi. Ini lewat 6 menit, jadi tadi saya bilang jam 2 ya, ternyata jam 2 lewat 6 baru bisa selesai. Silakan mungkin Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan terkait dengan IPKD ini. Saya kembalikan mungkin ke Ibu Yulia. Baik, terima kasih Pak Ben. Bisa di apa close dulu materinya. Siap. Bapak Ibu di eh, berikutnya kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Jadi saya buka 3 penanya dulu yang sudah raise hand. Saya lihat dari Kota Pontianak, Kediri, dan Temanggung ya. Kemudian ada juga yang dari forum chat. Nanti saya bacakan untuk 3 pertama. Kita beri kesempatan dulu dari Pemkot Kediri. Silakan. Suaranya masih belum hidup, Bu. Terima kasih. Selamat siang. Terdengar ya, Bu? Ya, sekarang terdengar. Silakan, Pak. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, Bu, kami dari Kota Kediri, Bu, ingin menanyakan beberapa hal. Pertama yang terkait tentang inovasi, kemudian penyampaian tagihan dan pendampingan. Tadi Pak Ben sempat menyampaikan inovasi yang seperti apa yang dilakukan untuk mendukung kegiatan peningkatan pajak daerah. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah
eh tadi sih sebetulnya sudah disampaikan bahwasanya inovasi itu bisa tidak harus relevansinya dengan peningkatan secara penerimaan dari pajak daerah, tapi juga bisa mengenai efisiensi waktu dalam hal pelayanan. Cuma nanti cara mengukurnya enaknya bagaimana ya Pak Ben? Mungkin ada arahan, kira-kira ada contoh cara parameter ukurannya membandingkannya seperti apa? Karena terus terang, kalau di Kota Kediri sampai saat ini, memang inovasi-inovasi yang kita lakukan memang sudah banyak, cuman tidak terekspos dan itu sudah pernah dilakukan. Misalkan, contoh pembayaran channel penambahan channel-channel pembayaran mengenai PBB itu kami sudah ada lebih dari 10 channel pembayaran. Itu kan berarti memudahkan wajib pajak untuk mengakses pembayaran PBB. Itu yang pertama. Tapi apakah itu langsung untuk mendorong performa penerimaan pajak bumi dan bangunan. Nah, itu mengukurnya jadi jadi rancu lagi karena kanal pembayaran online itu sudah cukup banyak di kami. Yang kami ada hanya nanti dikomparasikan di pembayaran online versus pembayaran online itu berapa persen itu kami bisa. Tapi kalau ini mendongkrak mata pajak yang ini, mata yang pajak yang ini, itu mengukurnya nanti bagaimana? Pertama itu. Kemudian pertanyaan kami yang kedua, laporan inovasi ini harus kami tampilkan pada saat akhir periode penilaian atau di awal kami tampilkan ya Pak. Seperti mungkin 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu kan ada dua, ada laporan dan ada proposal dan laporan. Apakah yang tahun ini itu kami hanya melemparkan di akhir periode MCP, inovasi yang pertama. Terus kemudian yang ketiga Pak Ben atau Ibu, terkait dengan tagihan. Terkait tagihan itu kan tadi disampaikan bahwasanya dilaporkan itu paling akhir tanggal 30 September. Apakah kami itu setiap periodikal harus melaporkan, misalkan setiap triwulan atau setiap bulan sekali dengan komparasi target ya dengan komparasi tagihan yang kami luncurkan ke wajib pajak. Pertama, yang kedua itu. Terus kemudian yang terakhir Pak Ben mungkin terkait dengan pendampingan tadi saya mungkin tidak terlalu mendengarkan pendampingan yang seperti apa ya Pak Ben yang bisa dibantu oleh KPK misalkan seperti itu. Mungkin itu Bu yang sementara yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih dari Ya, Kota Kediri. terima Ada kasih. 4 pertanyaan langsung diborong pertama nih dari Kediri. Silakan Pak Ben. Ya, langsung jawab aja ya, Bu Yul. Takut Ya, lupa langsung jangan nanti. kejar dulu. Ya, Terima kasih Pak dari Pemkot Kediri. Dengan Bapak siapa tadi Pak? Maaf, saya belum ini. Saya Fandi Pak Ben. Pak Izin. Fandi ya, Ya. siap. Pak Fandi. Oke. Baik Pak, yang pertama mungkin yang terkait dengan inovasi ya Pak ya. Jadi memang seperti kami sampaikan tadi bahwa untuk inovasi silakan apa memang yang bisa meningkatkan apa capaian peningkatan penerimaan daerah bisa disampaikan kepada kami. Contohnya mungkin yang seperti Bapak tadi sampaikan ketika nanti beberapa daerah yang memang menyampaikan contohnya adalah waktu Pak sebenarnya waktu antrian di mana mereka membuat adanya asistensi dari yang spesial yang kayak di bank itu Pak. Jadi yang langsung ketemu dengan orangnya. Jadi waktunya antriannya tadi memang ada berapa lama, kemudian dibandingkan dengan setelah inovasi jadi berapa lama seperti itu. Jadi terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana cara mengukurnya, memang kami harapkan dari masing-masing pemerintah daerah itu menetapkan dulu Pak, menetapkan di awal itu seperti apa gitu loh. Seperti apa memang kondisi existingnya, kemudian dibandingkan dengan yang setelahnya gitu. Kembali menjadi pertanyaan Bapak adalah kalau misalnya channel-channelnya tadi untuk pembayaran PBB ini sudah kami apa melakukan penambahan seperti itu ya Pak ya. Kalau misalnya untuk channel PBB, beberapa daerah contohnya mungkin 2 tahun yang lalu ya, itu dari kalau saya tidak salah ada dari DIY bekerja sama dengan Bank DIY. Jadi caranya adalah mereka membandingkan nih Pak, membandingkan di tahun yang lalu pembayaran PBB sebelum menggunakan adanya inovasi dengan Bank DIY berupa pembayaran melalui ATM misalnya berapa
yang memang diterima oleh daerah tersebut, kemudian dibandingkan dengan setelah capaiannya seperti itu, Pak. Jadi silakan saja mungkin Bapak dan Ibu bisa dari pemerintah daerah itu bisa em, di awal itu menyampaikan kondisi sebelum sebelum inovasi dilakukan, kemudian dibandingkan dengan capaian yang sudah apa sudah dilakukan inovasi. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, ketika memang inovasinya itu misalnya ya tidak bisa diukur dari apa dari material tadi seperti kalian bilang, silakan saja menggunakan misalnya pengukurannya adalah pengukuran dari waktu misalnya seperti itu. Atau misalnya dari kepuasan nih Pak, kepuasan dari masyarakat. Dilakukan survei saja. Kalau misalnya dengan inovasi yang ada kepuasannya seperti ini, kemudian di tahun ini karena adanya inovasi semakin meningkat seperti itu terkait dengan kemudahan pelayanan dari pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk inovasi? Apakah dilakukan dua? Benar, Pak. Jadi pertama dilakukan proposalnya dulu. Proposalnya terkait dengan apa yang akan dilakukan. Kemudian ya mungkin seperti tadi ya ada formatnya. Kemudian yang kedua adalah hasilnya, Pak. Kalau apa proposal mungkin di awal Bapak bisa sampaikan kepada kami. Tetapi kemudian untuk hasilnya ya setelah dilakukan apa implementasi dari inovasi tersebut diberikan laporannya seperti itu, Pak. Kemudian bagaimana terkait dengan penyampaian tagihan, ya penyampaian tagihan kan secara ini kan terus ya Pak kita lakukan ya penagihan-penagihan piutang dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian apakah ini selalu dilaporkan? Tidak juga Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa memberikan laporannya ataupun informasinya per periodik ya. Ketika memang kami membuka waktu untuk melakukan pengisian dari MCP, Bapak dan Ibu bisa update. Tapi memang kami harapkan di akhir yang per 30 September tadi Bapak dan Ibu bisa memberikan kepada kami informasi dan bukti bahwa memang capaian itu dari realisasi dan target itu memang sudah sesuai seperti itu, Pak. Kemudian yang terakhir pendampingan apa yang bisa dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu terkait dengan optimalisasi pendapat penerimaan daerah ini Bapak dan Ibu bisa bersurat sebenarnya ke KPK pendampingan apa yang Bapak dan Ibu butuhkan misalnya. Apakah eh, apakah memang misalnya eh, tahun lalu ya, tahun lalu itu Kota Semarang maaf 2 tahun yang lalu 2023 Kota Semarang itu kita lakukan pendampingan terkait dengan piutang daerah seperti itu Pak. Jadi memang dari Kejaksaan kemudian dari KPK itu yang dilakukan oleh Kota Semarang. Jadi kita melakukan pendampingan kepada mereka dalam hal penagihan piutang pajak daerah. Kemudian di beberapa daerah memang kami melakukan pendampingan terkait dengan tadi kan kami minta adanya laporan pengawasan tuh Pak, pengawasan dan pemberian sanksi. Apakah memang dari pemerintah daerah membutuhkan pendampingan kami untuk melakukan pengawasan itu silakan saja. Itu bisa kita lakukan juga beserta dengan pemerintah daerah. Seperti itu mungkin Pak Fandi ya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Yulia. Baik, menyambung dari forum chat Pak dari Purworejo, dari jumlah inovasi sebetulnya yang harus dilakukan berapa sih Pak inovasi pajaknya? Adakah hitungan atau diserahkan kepada Pemda? Itu diserahkan Bu. Jadi silakan Bapak dan Ibu buat inovasi apa saja yang memang Bapak dan Ibu eh, ya cuman begini Bapak dan Ibu ya. Ketika kita melakukan inovasi itu kan harusnya terukur ya. Jangan kita mau melakukan inovasi yang memang tidak tidak ada hasilnya gitu loh Bapak dan Ibu. Intinya memang ini kami minta kepada masing-masing daerah adalah kita itu membuat inovasi yang memang betul-betul berdampak kepada masyarakat Bapak dan Ibu. Bagi penerimaan daerah, kemudian bagi pelayanan, bagi apa namanya,
bagi kemudahan untuk melakukan pembayaran, misalnya seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk jumlahnya silakan saja Bapak dan Ibu nanti menyesuaikan. Ketika misalnya satu inovasi bisa berhubungan dengan inovasi yang lain, ya silakan nanti itu menjadi satu kesatuan dalam bentuk laporan yang akan diberikan gitu. Tapi kalau misalnya satu inovasi ini sebenarnya bisa bisa menjadi satu laporan yang bisa kita disampaikan kepada KPK, ya kami akan sangat terbuka gitu loh Bapak dan Ibu. Jadi bukan hanya bukan bukan apa dari jumlahnya. Silakan saja nanti Bapak dan Ibu melihat sendiri sebenarnya apa yang memang bisa diajukan sebagai salah satu laporan inovasi di MCP ini Bapak dan Ibu. Baik. Mungkin itu pertanyaan dari Purworejo menyambung tadi pertanyaan dari Kediri. Selanjutnya kami beri kesempatan yang kedua adalah dari Kota Pontianak. Silakan. Ya, langsung ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Halo, apa bisa didengar Bu? Jelas Pak, sudah. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kota Pontianak dengan saya Pak Ruli Sudira dan selaku Kepala Bapenda Kota Pontianak. Dalam hal ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan dan sekaligus nanti mohon arahan Pak terkait dengan optimalisasi pendapatan daerah khususnya di bidang pajak. Yang pertama mengenai SOP Pak. SOP terhadap penandatanganan SOP. Memang beberapa waktu yang lalu pada saat kita memenuhi permintaan untuk pengisian MCP, awalnya SOP kita ditandatangani oleh kepala badan. Nah, cuman tadi yang barusan Bapak jelaskan bahwa untuk SOP itu ditandatangani oleh kepala daerah. Nah, dari hasil koordinasi kita dengan teman-teman di Pemkot yang menangani masalah SOP bahwa apabila SOP itu digunakan dalam kaitannya hanya di ruang lingkup OPD itu cukup ditandatangani oleh kepala badan. Nah, terkait dengan itu mohon arahannya Pak. Sehingga nanti pada saat kami menyerahkan SOP itu apakah cukup tanda tangan di kepala badan atau ditandatangani oleh kepala daerah dalam hal ini wali kota. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan tadi ada Pak Ben sampaikan untuk capaian pajak yang diaudit oleh BPK. Itu mohon arahannya Pak, mohon arahannya bentuknya seperti apa sehingga nanti dalam hal pemenuhan MCP ini kami dapat memenuhi persyaratan yang diminta. Dan untuk Kota Pontianak dalam hal pengawasan pajak daerah kita sudah membentuk tim lintas OPD Pak. Kita sudah membentuk tim lintas OPD bahkan untuk pajak-pajak tertentu kita mengadakan kerjasama dengan KPP Pratama dalam hal pengawasan pajak daerah. Dan untuk tim itu ditandatangani oleh wali kota dalam hal pengawasan pajak daerah. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Mohon arahan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya iri wabillahi taufiq wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Pak. Silakan Pak Ben. Iya, terima kasih Pak dari Kota Pontianak ya. Dari Kota Pontianak tadi menyampaikan yang saya tangkap adalah terkait dengan SOP ya Pak ya. Iya. Untuk SOP Bapak dan Ibu sekalian, memang yang kami minta adalah yang ditandatangani oleh kepala daerah. Karena ada beberapa apa namanya SOP yang kami mintakan ini yang lintas ini Pak, yang lintas SKPD. Tadi memang betul yang Bapak sampaikan bahwa kalau lingkupnya itu hanya ada di lingkup badan ataupun SKPD saja itu memang cukup ditandatangani oleh kepala badan misalnya atau kepala dinas. Silakan Pak nanti, tapi memang kalau memang lintas kami minta untuk ditandatangani oleh kepala daerah karena ini kan kalau mengatur yang lintas SKPD atau instansi
di di apa ya istilahnya ya, ini tanpa ini ya Pak ya, tanpa merendahkan atau tahu seperti apa, bagaimana nanti untuk SKPD lain melihat gitu Pak. Contohnya ini sering juga kami temukan bahwa ada beberapa SOP dari pemerintah dari satu SKPD ternyata ketika tanda kutip hanya ditandatangani oleh kepala eh, badan atau SKPD yang terkait itu ternyata tidak dipatuhi oleh dari instansi lain. Khususnya misalnya terkait dengan rekomtek nih Bapak dan Ibu. Di beberapa apa namanya di beberapa Pemda itu kami temukan bahwa misalnya yang terkait dengan waktu pelayanan, misalnya waktu pelayanan di eh, mall pelayanan publik. Karena ditandatangani SOP, SOP salah satu perizinannya itu SOP-nya misalnya PBG, misalnya seperti itu ya Pak ya, tandatangani hanya PTSP saja misalnya, kepala dinas ataupun kepala badan. Ternyata sampai akhirnya itu tidak dilakukan juga oleh dinas terkait, karena memang itu kan harusnya dalam satu kesatuan. Seperti itu makanya kami minta yang terkait dengan lintas itu tolong nanti ditandatangani oleh kepala daerah. Kemudian untuk yang memang hanya di internal silakan Pak, hanya ada yang menyangkut di di instansi itu saja silakan untuk ditandatangani oleh kepala badan atau kepala dinas sepanjang memang sudah ada pendelegasian kewenangan Pak. Pendelegasian kewenangan dari kepala daerah kepada kepala badan untuk dilakukan penandatanganan seperti itu. Itu bisa nanti kami terima, nanti silakan saja disampaikan yang terkait dengan apa namanya pendelegasian kewenangan tadi. Kemudian yang kedua yang terkait dengan audit ya Pak, audit BPK. Jadi memang Bapak dan Ibu kalau misalnya di tahun 2024 ya, 2024 sudah dilakukan apa audit yang dilakukan oleh BPK, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan kepada kami laporannya untuk ini Pak, realisasi penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kategori tidak lancar, diragukan dan macet. Seperti itu. Ini memang piutang macet ini kan biasanya ya Bapak dan Ibu itu sudah dilakukan audit yang dilakukan oleh BPK. Ini buku satu ini Bapak dan Ibu. Nah, itu laporannya nanti yang di tahun lalu saja, yang di tahun 2024. Kalaupun misalnya audit yang dilakukan oleh BPK tersebut terlambat, sebenarnya Bapak dan Ibu bisa menggunakan laporan istilahnya apa ya, unaudited gitu, atau LHR dari APIP saja Bapak dan Ibu. Nanti bisa disampaikan kepada kami untuk ini. Kalau memang laporan audit yang dari BPK-nya terlambat. Kemudian bagaimana contohnya saya tidak siapkan nih Bapak. Karena ini memang apa namanya nanti mungkin beberapa kami berikan contohnya ya Bapak dan Ibu ya terkait dengan hasil audit yang dilakukan oleh BPK. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan ini ya, siapa apa tadi ya Bu Yul ya saya yang tadi Pak Pengawasan, Pak. pengawasan. Gimana tadi Bu Yulia? Saya agak ini tadi lewat kereta api jadi Coba diulang yang pengawasan singkat, Pak. izin Pak kapan? Baik, izin Pak, untuk pengawasan, upaya yang sudah kita lakukan saat ini adalah kerjasama antar lintas OPD Pak, yang di-SK-kan oleh Wali Kota, dan untuk pajak-pajak tertentu kita melakukan kerjasama dengan Dirjen Pajak Pak. Jadi upaya-upaya yang sudah kita lakukan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan kita itu yang saat ini kita lakukan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak ya penyampaiannya. Ya bagus Pak. Nanti silakan mungkin Bapak dan Ibu lebih mengoptimalkan ya dan memang Dirjen Pajak ya ini perlu Pak. Apalagi untuk KPP Pratama ini perlu sekarang kan sudah ada penandatanganan terkait dengan PKS antara Pemda dan Dirjen Pajak ya Pak ya. Jadi beberapa daerah memang kami mendorong nih Pak antara KPP Pratama kemudian dari Bapenda
Karena dari sebenarnya data-data dari mereka, walaupun memang karena beberapa KPP itu tidak akan memberikan karena adanya kerahasiaan publik misalnya ya Pak ya, kerahasiaan data, tetapi memang secara informal itu bisa dilakukan gitu. Dan ini memang sering kami temukan Bapak dan Ibu, di mana pelaku usahanya bayarnya kok kecil sekali gitu. Kita minta, kita adakan diskusi dengan KPP pertama, KPP pertama bilang, oh iya. Memang Pak, yang di kami bayarnya segini kok. Kan kelihatan ya Bapak dan Ibu ya. Misalnya pajak untuk restoran misalnya. Dari mereka kan PPh-nya 10%. Pajak restoran kan misalnya 2,5%. Ya, jadi ketahuan nih Pak. Berapa sebenarnya yang memang harus dibayarkan ke Pemda untuk terkait dengan pajak restorannya. Jadi sangat baik sekali Pak yang Kota Pontianak. Mungkin nanti bisa didorong lagi untuk beberapa Pemda terkait lainnya. Ya, baik. Ya, Bu Il. Selanjutnya dari Temanggung, silakan Temanggung. Terdengar Bu Yuli? Ya, terdengar Pak, silakan. Oke, oke. Terima kasih. Perkenalkan saya Yanuar dari BPK PAD Temanggung, Ibu. Yang Ya, pertama ingin saya tanyakan, yang pertama Pak Ben, nggih. Jadi dulu di tahun sebelumnya kita kan nama areanya optimalisasi pajak daerah ya. ya. Optimalisasi pajak daerah sekarang menjadi optimalisasi pendapatan daerah. Yang ingin saya tanyakan, itu titik beratnya mau di mana Pak Ben? Apakah mau di pajak daerahnya saja atau sampai ke lingkup pendapatan daerah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kita di Temanggung ini kan BPK PAD Pak Nggih, lebih fokus ke pajak daerah. Jadi tidak semua pemerintah daerah itu adalah Bapenda, di mana kami fokusnya hanya ke pajak daerah. Sementara di beberapa indikator yang lain itu banyak yang ditanyakan terkait retribusi juga. Itu kan bagi saya nanti kita butuh waktu lebih untuk menyiapkan dokumen kelengkapan. Karena tidak semua Pemda itu Bapenda nggih, contoh di Temanggung juga. Lalu ada perubahan indikator juga Pak Benya dari hanya 3 indikator tadinya sekarang jadi 10 indikator. Itu kok gambaran sekarang nggih, gambaran saat ini rasanya semakin berat MCP untuk tahun ini. Terus yang terakhir Bapak, sedikit koreksi terkait tadi disampaikan di indikator yang sudah disebutkan. Taruh kata satu, harapan saya nanti ada konsistensi nama indikator dengan dokumen kelengkapan yang dibutuhkan. Satu contoh tadi ada indikator transparansi pajak daerah. Indikator transparansi pajak daerah, tetapi dokumen kelengkapan yang nomor 5 itu kita diminta untuk menyajikan potensi atas retribusi. Sementara tadi di awal saya sampaikan izin Pak Ben bahwa retribusi untuk di Temanggung sendiri itu dikelola lebih dari 30 perangkat daerah, Pak. Jadi banyak banyak perangkat daerah yang mengelola retribusi. Sementara ketika MCP tahun kemarin kan kita hanya fokus di pajak daerah saja. Termasuk nanti ketika kita harus mencukupi SK kepala daerah kaitan dengan SOP pemungutan retribusi, itu kan gambaran sekarang berarti nanti bakal ada nih setidaknya minimal 30 SK kepala daerah terkait pemungutan retribusi karena kita ada 30 perangkat daerah. Mungkin sementara dari saya cukup itu Pak Ben, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yanuar dari Temanggung. Nah, ya, jadi ini pertanyaan yang bagus nih Pak. Ini mungkin dari beberapa tadi yang jadi masukan buat kami juga yang terkait dengan ini. Satu mungkin yang terkait dengan titik berat ya Pak, di mana untuk OPD ini memang ini penerimaan daerah Pak. Jadi penerimaan daerah ini kita titik beratkan kepada pajak dan retribusi Pak Yanuar. Jadi untuk tahun ini memang kita masukkan retribusi juga karena kita dapati bahwa banyak juga sebenarnya potensi-potensi dari retribusi daerah itu yang bisa kita optimalkan seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya ini kan banyak ya ada sekitar 30 kalau di Temanggung tadi. Jadi memang betul Pak. Jadi untuk tahun ini memang kami harapkan mungkin tidak seluruhnya ya Pak ya. Jadi ke apa-apa saja retribusi yang memang cukup cukup
besar yang memang memberikan dampak kepada peningkatan penerimaan daerah, silakan saja nanti itu menjadi dimasukkan ke dalam capaian MCP ini, Pak. Kalau misalnya retribusinya apa tidak terlalu ini, nanti bisa kita bagi lagi, misalnya untuk tahun depan dimasukkan lagi. Kalau misalnya ada sekitar 30 seperti itu. Tapi memang sekali lagi kita memasukkan ini ke dalam retribusi ini menjadi salah satu apa namanya titik berat kita di tahun ini adalah agar retribusi-retribusi daerah itu juga bisa kita melakukan pengawasan maupun monitoring yang baik seperti itu, Pak. Iya, Karena banyak sekali yang kita transparansi temukan ya. yang seperti itu ya, Iya. Bu Yulia, mungkin Bu Yulia di daerahnya juga seperti itu. Kemudian indikator, ya memang Pak. Jadi kalau di indikator memang kami sampaikan itu ada pajak ya. Mungkin saya yang salah waktu pembuatan materinya. Tapi memang terkait dengan ini kita memang masukkan pajak dan retribusi sebenarnya Pak. Mungkin ada beberapa typo. Terima kasih sudah diingatkan. Nanti akan kami cek yang untuk indikator kelima ya Pak ya. Untuk apa pedomannya akan kami perbaiki Pak yang terkait dengan penamaannya tadi. Kemudian eh, mungkin seperti itu ya Pak ya. Untuk Sudah, yang Pak. retribusi silakan nanti disesuaikan saja Pak. Mana yang memang betul-betul ini. Teman sekali lagi untuk area penerimaan ini bukan hanya tanggung jawab dari Bapenda, kemudian BPKAD mungkin yang di Temanggung, tetapi memang untuk seluruh SKPD terkait nih Pak, yang terkait dengan retribusi ini, kami harapkan juga menjadi aware gitu loh terkait dengan masuknya area penerimaan khususnya retribusi ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Seperti itu Ibu Yul. Jadi kita lebih besar ya Pak ke di luar apa pendapatan jadi pajak dan retribusi karena itu termasuk salah satu pendapatan di daerah. Kemudian dari forum chat dari Purbalingga saya bacakan dulu pada laporan pelaksanaan dan hasil pengendalian dan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah. Apakah perbedaan antara materi laporan pada poin B dan poin D? Tadi materinya ada Pak Ben. Perbedaan antara pengawasan di materi di poin B dan D, yaitu pemberian sanksi administrasi atau pidana di pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah. Dijawab dulu Pak Ben. Maksudnya perbedaan apa ya Bu ya? Perbedaan, sorry, perbedaan. Hasil pengendalian pengawasan retribusi, apakah ada perbedaan? Apakah perbedaan antara materi laporan pada poin B dan poin D? Laporan kayaknya Pak, Oh, laporan laporan ya Bu ya. pengendalian. Ya, di poin B dan D bedanya apa? Oh ya, baik. Ya, Oke, pemberian sanksi administrasi atau pidana pemberian sanksi administrasi atau pidana kepada wajib pajak retribusi. Oh ya, ini Bu untuk yang apa? Untuk sanksi perlu ditertibkan. Sebenarnya nggak ada ya. Ini double aja Bu. oke ya. Pak ya, yang B sama D itu sebenarnya sama, yaitu pemberian sanksi administratif atau pidana baik kepada wajib pajak ya, wajib pajak atau wajib retribusi, kemudian dan petugas pajak yang melanggar ketentuan. Ya, ini double saja Ibu Yulia. Ya. Kemudian dari Kota Pasuruan, Jawa Timur, izin terkait tindak lanjut review dari optimalisasi pajak daerah untuk kategori fiskal yang sangat tinggi dan tinggi, apakah cukup dilakukan review atau audit yang mengikuti pedoman pada saat soft launching? Karena yang dipaparkan saat ini adalah hanya review saja. Silakan. Ya, kalau untuk itu Bapak dan Ibu memang perlu sesuai dengan pedoman ya yang kemarin kami sampaikan bahwa itu dibagi Bapak dan Ibu sekalian. Memang tadi kami sampaikan itu hanya apa? Hanya garis besarnya saja, tetapi memang yang terkait dengan
kapasitas fiskal sangat tinggi, kemudian tinggi ini silakan nanti disesuaikan. Karena memang kami minta bahwa dilakukan audit untuk yang tinggi dan sangat tinggi, kemudian untuk yang sedang rendah itu dilakukan review seperti itu, Bu. Baik. Satu lagi dari Tulungagung. eh, untuk subindikator regulasi dan kebijakan pajak retribusi daerah, data dukung nomor 5 terkait SK dari kepala daerah SOP. Hmm. Ini yang tadi ya Pak, jadi kalaupun SOP itu berintegrasi dengan beberapa OPD itu SK kepala daerah, tetapi kalau cukup di internal itu hanya sebagai penanda tangan yaitu kepala OPD. Mungkin itu sama. Kemudian kita masuk lagi yang raise hand. Saya beri kesempatan dulu kepada tadi yang duluan yang mana ya? Agak bingung nih. Kota Surabaya mungkin ya Pak. Dari Surabaya Pak. Silakan Pak. Ya, baik. Mudah-mudahan pertanyaannya berbeda ya Pak. Iya, Silakan. pertanyaan retribusi itu, Bu. Pertama, apakah ada format khusus ya untuk pelaporan di sini ya? Apakah bisa disediakan khusus seperti formnya bagaimana? Kedua, apakah retribusi itu retribusi yang sifatnya tahunan? Lalu bagaimana retribusi yang sifatnya insidentil? Contoh di rumah sakit atau eh, tempat wisata kan itu kan mereka masuk langsung bayar, jadi otomatis nggak ada tunggakan kan di situ. Tapi hanya yang ada tunggakannya saja atau semua kita laporkan seperti itu. Dan apakah ini dari format untuk pelaporannya pada kemudian untuk pengkategorian tadi ya ada 3 kategori itu apakah mengikuti standar akuntansi di masing-masing Pemda atau disediakan sendiri oleh KPK? Terima kasih. Baik, format laporan dan retribusinya harus yang tahunan atau yang insidentil gitu Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak dari Surabaya. Ini memang kelihatan Pak dari Surabaya Pak. Jadi tegas. Keras suaranya Pak. Terima kasih Pak Kaban. Jadi untuk yang retribusi ini memang tidak ada format khusus Pak. Silakan menggunakan skema akuntansi dari masing-masing pemerintah daerah saja. Kemudian memang yang kami minta adalah terkait retribusi Bapak dan Ibu itu kan tadi kami minta ada target ya Pak ya. Kemudian targetnya berapa, kemudian realisasinya berapa per 30 September. Silakan saja misalnya Bapak dan Ibu kalau misalnya ada yang tahunan, di tahunan itu kan Bapak dan Ibu masukkan kemana nih Pak? Di bulan berapa misalnya? Dari perjanjian itu Bapak dan Ibu masukkan di Januari, berarti nanti seharusnya realisasinya adalah Januari seperti itu Pak. Kalau misalnya insidentil, jadi sekali lagi mengacu kepada target dan realisasi Bapak. Kalau misalnya kita masukkan di neracanya dia insidentil tetapi masuk dalam periode sampai dengan 30 September, silakan Bapak dan Ibu sesuaikan untuk realisasinya, Pak. Untuk format, mohon maaf belum, Pak. Belum ada format retribusi yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti dengan kami bisa lakukan koordinasi dengan BPKP ataupun dari Pemda langsung bisa ke BPKP untuk meminta pendampingan yang terkait dengan ini Bapak dan Ibu. Tapi sampai sejauh ini belum Pak, belum ada format yang bisa kami Kalau format sampaikan. mah kita terserah ya Pak Ben. Yang Ya, penting tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa pajak dan retribusi di Pemda itu meningkat ya Pak. ya, Gitu dari Kota Surabaya. Selanjutnya Kota Semarang, silakan. Ya, selamat siang Pak Ben, izin terima kasih dulu sudah sering mendampingi Kota Semarang Pak tahun 2023. oh, siap Pak. Ya ini untuk yang tahun 2025 ini kami ada pertanyaan terkait yang regulasi dan kebijakan pajak. Jadi di sini ada Perkada turunan Opsen dan juga SK Kepala Daerah tentang SOP Opsen Pak. Nah di situ sedangkan kalau dari kabupaten kota kan biasanya hanya menerima saja ya Pak dari provinsi. Itu apakah kita perlu tetap juga membuat SOP-nya? Mohon arahannya sih Pak. Terima kasih itu aja Pak. Ya, Ya, silakan Pak Ben. baik Pak. Jadi memang kalau option option kan ada 3 ya Pak ya. Pertama yang terkait dengan PKB, kemudian BBNKB sama
ini apa namanya yang untuk MBLB ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak ada dan hanya menerima saja sebenarnya tidak perlu Pak. Tidak perlu untuk menyampaikan ke kami terkait dengan itu. Kemudian eh, untuk SOP ya Pak ya. Tapi kalau misalnya SK Kepala Daerah, kalau misalnya di Bapak dan Ibu ada yang terkait dengan tiga tadi, ya silakan. Memang kami mintakan seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin seperti itu Pak untuk Kota Semarang. Silakan disesuaikan Ya, saja di mana optionnya yang ada yang untuk yang tiga hal tadi. Berarti kalau kita hanya menerima berarti cukup surat keterangan sekda gitu mungkin ya Pak? Surat keterangan Sekda dalam apa ini Pak? Untuk Menyatakan, yang optionnya. menyatakan bahwa kita hanya menerima dari provinsi begitu. iya, silakan saja Pak. Nanti kami lihat lagi untuk ininya surat keterangan dari Sekdanya Pak. Baik, kemudian dari Kediri, silakan Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Saya dari Dinas PUPR Kabupaten Kediri. Atas nama saya Winardi Cayanto. Ini mau menanyakan masalah pertama tentang regulasi dan kebijakan. Karena kita ada penerimaan PAD dalam hal ini sewa BMD. Sewa BMD itu Eh, eh, pemasangan fiber optik. Nah, itu kita mau tanya masalah regulasi dan kebijakannya karena dalam saat ini kita narik distribusinya itu kita masih pakai appraisal, hasil appraisalnya. Berarti untuk perdanya kita masih belum ada. Nah, kita karena ini masih baru, Pak. Baru mulai kemarin 24 mendekati akhir. Kita baru narik distribusinya. Nah, ini juga baru jalan. Yang keduanya. Terus keduanya ini juga masalah ini peraturan Kemendagri. Kemendagri tahun nomor 7 tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Di pasal 128B itu nomor alinea 7 dalam hal objek sewa berupa tanah tidak sedia sarana dan jalur jaringan utilitas terpadu, besaran faktor penyesuaian untuk infrastruktur telekomunikasi dan informatika sebesar 0%. Apakah ini bisa buat dasar kita, karena di perda yang penarikan distribusi untuk fiber optik itu kita pakai yang lama Pak. Nah itu tapi di peraturan Kemendagri ada pasal yang sewa tanah yang bukan jaringan utilitas terpadu lah. Ini maksudnya gimana Pak? Untuk Pak Benny. Cuma itu ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Cahyo tadi ya, Pak Cahyo. Ya. Ya, ini saya tampung dulu ya Pak Cahyo ya terkait dengan telco ini ya, telekomunikasi ya Pak. Jadi Izin Bu memang, Yuli ini saya tanggapi ya. oh ya silakan Pak. Menarik ya. Iya, Pak Ya, Marif. baik di sini pas nih ada Pemko Surabaya, ada Pemko Yogyakarta ya. Tahun lalu kita sama-sama berjuang ya di rapat yang lintas KL, bahkan ada juga dari Ombudsman, dari Pemko Surabaya ya selaku ketua Asosiasi Pemerintah Kota ya, dan juga Kota Yogyakarta. Nah, jadi gini Pak, ya itu waktu itu udah kita perjuangkan ya. Udah kita perjuangkan pada intinya ada dulu surat PLT Menteri Kominfo waktu itu Pak Mahfud MD ya. Udah kirimkan rekomendasinya yang pada intinya eh,
yang menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja ya untuk sewa eh, sarana utilitas jaringan terpadu, ulangi sarana jaringan utilitas terpadu ya SJUT, baik itu untuk fiber optik ataupun juga gas dan lain-lain yang menjadi utilitas, itu ada ya perhitungan persentase tertentunya ya. Nah, tapi setelah ada pembahasan dan juga itu kan panjang ya. Terus terang situ KPK memperjuangkan Pak ya, dibahas di bahkan ya di KL ya, Kemdagri dan lain-lain. Akhirnya berubahlah itu ya, Permendagri tentang pengelolaan barang milik daerah yang disampaikan Pemkab Kediri tadi ya. Nah, itu kan waktu itu harapannya waktu ada acara forum Asosiasi Pemerintah Kota di Balikpapan tahun lalu ya. Ya, itu harapannya disampaikan ke Bapak Presiden. Saya nggak tahu yang ngikutin lagi bagaimana. Ya, akhirnya jadilah eh, Permendagri, revisi Permendagri UBMD seperti yang sekarang. Nah, artinya apa ya Bapak Ibu sekalian ya, sesuai Permendagri itu ditetapkan tarifnya adalah 0%. Nah, artinya apa ya Bapak Ibu yang nggak bisa lagi ya memungut sewa atas SJUT ya, karena Permendagri sudah efektif ya, regulasi yang lain juga harus menyesuaikan. Kalau dulu masih bisa itu disampaikan ke Pemda ya, ya, akan ada forum-forumnya agar memang diperjuangkan, karena kalau dari perspektif KPK ya lebih rentan ya, tarif 0% rentan pungli gratifikasi di bawah ya, ketika orang mau gali di kota atau tempat-tempat tertentu ya, lebih baik pelaku usaha jelas ada kontribusinya, membayarkan kontribusi tertentu daripada 0% lebih rentan ya. Nah, tapi akhirnya ya udah kejadian seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu ya, eh, karena KPK adalah lembaga penegak hukum, ya hukum yang berlaku adalah Permendagri pengelolaan BMD tahun 2024. Ya, jadi untuk eh, pendapatan retribusi, ulangi ya, pendapatan sewa ya, ini kan maksudnya sewa ya, itu 0% ya, artinya memang nggak dapat ya. Tapi kalau retribusi lainnya, misalkan retribusi izin melakukan kegiatan penggalian, nah itu nggak tahu ya. Nah, itu kan lain dia kalau memohon izin penggalian, nah itu kan nanti ya mungkin ada retribusinya, itu kan beda dengan ketika sudah jadi ya, lalu ada sewa BMD-nya. Kalau sekarang itu kan yang harus Bapak Ibu lakukan ya, artinya apa ya, ini memang ada peluang ya, ada peluang Bapak Ibu perlu investasi ya, perlu investasi untuk ya membangun SJUT ya. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang kan gambarnya di DKI ya, di DKI kan udah jadi. DKI di Kota Bandung itu udah ada ya, jadi semacam pipa besar ya di bawah tanah. Jadi kabel-kabel listrik yang semeraut di atas ya itu dimasukkan, kabel-kabel telekomunikasi yang semraut sampai menyembul ke permukaan tanah itu dimasukkan. Nah, jadi Bapak Ibu harus investasi dulu ya. Apakah membentuk BUMD untuk itu ya, seperti di DKI itu ada PT Jakpro yang mengelola itu. Nah, jadi ya sekarang Bapak Ibu harus keluar duit dulu ya, investasi. Nah, atas investasi SJUT itu baru bisa
mengenakan sewa ya. Kalau belum ada SJUT-nya, nah itu sesuai Permendagri, nah itu belum. Nah itu ya, mungkin ada info lagi nih dari Pemko Surabaya. Itu dulu Bu Ya, Yuli, makasih. terima kasih. Eh, Pak Bapak Ibu yang kami hormati, sebetulnya waktu kita tinggal 8 menit lagi. Jadi memang sangat terbatas di eh, Zoom ini. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa eh, pertanyaan ke PIC masing-masing. Tetapi terakhir mungkin saya berikan kepada Kabupaten Bengkayang ya. Silakan dari Bengkayang. Izin Bu Yuli, Ya, kedengaran Bu? silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Ya, Pak Atet itu. Bu Yuli, mohon izin Pak Ben, Ya, ya. yang saya hormati Pak Ketua Satgas, Pak Maruli Tua. Terkait dengan optimalisasi PAD di Bengkayang khususnya di sektor PBJT makan minum yang dulunya kita kenal dengan pajak restoran. Nah, kami berupaya mengoptimalkan penerimaan PBJT makan minum itu melalui pemungutan jasa boga catering, Bu, Pak Ben. Boga catering untuk selain OPD Pemda, kami perluas di instansi vertikal yang ada di daerah, baik Polres, Kejaksaan, Kodim, Bawaslu, KPU, Pengadilan, dan sebagainya. Melalui surat-surat Bupati dan Perbub yang kami buat, setelah itu kami bangun komunikasi. Ternyata yang kami temukan ada beberapa seperti di KPU dan Bawaslu pada waktu itu tahun 2024 mereka dapat hibah dari Pemda, banyak melakukan kegiatan makan minum, belanja makan minum. Akan tetapi yang mereka setor ke PPN-nya, Pak. Jadi salah kamar. Nah, kami kemarin melakukan edukasi kepada teman-teman instansi vertikal di daerah agar pajak yang dipungut oleh atau yang disetor oleh para bendaharawan di daerah itu dimasukkan ke pajak daerah. Karena berdasarkan Undang-Undang 42 tahun 2009 bahwa boga catering menjadi objek pajak restoran, bukan menjadi objek PPN. Akan tetapi yang mereka setor itu setornya ke PPN. Kemudian banyak juga instansi yang tidak menyetor itu, Pak. Tidak menyetor pajak makan minum. Nah, alasannya yang membayarkan pihak penyedia. Tapi kami konfirmasi ke penyedia bilang itu dipotong oleh bendaharawan. Akhirnya potensi-potensi itu hilang karena mereka saling lempar. Nah, mungkin kami minta bantuan, dukungan dari Korsubgah KPK terkait dengan kegiatan pajak makan minum yang dipotong oleh instansi vertikal di daerah, supaya dapat mendorong Mendagri atau Menkyu bisa mengeluarkan minimal, Pak, kalau tidak ada PMK atau Mendagri, ada SE lah. Ada SE, ada penegasan terkait bahwa adanya kewajiban bagi instansi vertikal di daerah untuk kegiatan jasa boga catering itu dilakukan pemotongan pajak restorannya, Pak, atau PBJT makan minum. Nah, kalau untuk di OPD Pemda, kami itu mengawalnya di Perben, di bidang perbendaharaan pada saat proses pencairan SP2D dan sebagainya. Nah, tetapi di instansi vertikal, setiap kami datangi instansi vertikal pimpinannya mereka mengatakan siap-siap, tapi pada saat implementasinya tidak dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, kami pernah bertanya dengan teman-teman KPP, Pak, KPP Pratama, apakah ada perbedaan antara pajak pusat dan daerah? Apakah pajak pusat itu lebih tinggi dari pajak daerah? Mereka bilang sama, kedudukannya sama. Pajak daerah kedudukannya sama dengan pajak pusat. Nah, kami berharap setiap aplikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat seperti SIPD, kemudian e-katalog dan lain-lain, jangan hanya memunculkan pajak pusatnya, Pak, tapi juga diikuti dengan pajak daerahnya. Pada saat kita belanja e-katalog, belanja makan minum melalui e-katalog, yang muncul hanya PPh, jasa 2%, tapi tidak memunculkan pajak daerah, termasuk di SIPD dan aplikasi-aplikasi
yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kami berharap itu bisa dimunculkan, Pak, bisa didorong setiap aplikasi SIPD, e-katalog, kemudian aplikasi barang jasa dan lainnya itu bukan hanya memunculkan pajak pusat tapi pajak daerah. Nah, kemudian yang terakhir, Pak, terkait dengan potensi kami di Bengkayang, kebetulan kami daerah di lebih sektor pada sektor perkebunan dan pertanian, Pak. Kalau untuk hiburan kami memang agak kurang. Jadi kami ini ada kurang lebih 32 perusahaan kebun, Pak. Udah berjalan berapa tahun, belasan tahun, tapi hanya yang diterbitkan IUP. Kami dorong untuk melakukan HGU, berbagai alasan dan kendala yang mereka hadapi. Nah, mungkin mohon bantuan lagi dan dukungan dari KPK, bagaimana kami bisa mendorong perusahaan-perusahaan ini agar bisa melakukan percepatan untuk melakukan peralihan ke HGU. Karena potensinya dari sektor BPHTB sangat besar. Nah, sementara itu dulu Pak Ben, Bu Yuli, mungkin dari Ya, Pak Kaban ada tambahan? cukup dulu ya Cukup, Pak, cukup biar tambahan? dijawab dulu ya. Ya, cukup, Bu. Ya, Bu. Terima Silakan, kasih, Bu. silakan Pak Ben. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya ini tidak ini ya, ini masukan sebenarnya usul dari beliau. Jadi memang saya setuju Pak yang tadi Bapak sampaikan bahwa memang untuk jasa catering itu kan masuk PBJT. Jadi selain KPK. dari pajak pusat yang 2% PPh 23 juga di HKPD sebenarnya sudah disampaikan bahwa jasa catering masuk juga seperti itu untuk pajak daerah. Jadi memang sama-sama ini Pak, kita dorong atas tadi masukan-masukan dari Bapak, khususnya yang terkait dengan e-katalog tadi ya Pak ya. Jadi betul Pak, itu kami temukan juga bahwa memang untuk yang pajak daerah itu tidak masuk di dalam e-katalog ini. Di beberapa daerah memang sudah kami dampingi juga Pak untuk pemerintah daerah yang terkait dengan pajak-pajak catering ini, dan memang itu harusnya diberikan kepada penyedia, bukan dari apa namanya, bukan dari instansi vertikalnya sebenarnya Pak, karena memang sudah dipotong langsung oleh penyedia itu sendiri. Kemudian yang terkait dengan HIUP dan HGU ini mungkin kita sama-sama ngobrol ya Pak ya, nanti dengan apa, dengan BPKP juga, karena yang di Pulau apa, Pulau Pisau ya, itu pernah kita lakukan juga ini Pak, yang terkait dengan peningkatan BPHTB, merubah IUP itu untuk perkebunan itu menjadi HGU, eh, agar apa, terjadi peningkatan BPHTB-nya. Tapi ini mungkin di sesi berikutnya Pak, bagaimana kita nanti juga, nanti mungkin kita Ini kita libatkan juga, jadikan kita catatan libatkan buat juga dari PIC wilayah ya. BPKB, BPKP juga Pak nanti yang terkait Ya, dengan ini. Ya, baik, terima kasih Pak Ben, Bu makasih Yuli. Pak. Terima kasih atas informasinya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebetulnya di jam saya sudah jam 15.00 WIB. Mungkin sangat disayangkan beberapa raise hand masih ada 4. Mungkin nanti bisa melalui forum chat yang ada di WA grup masing-masing wilayah supaya bisa dijawab oleh PIC ataupun kita sampaikan kepada narasumber. Jadi untuk saat ini kami sebagai moderator akan menutup kegiatan diseminasi untuk area optimalisasi pendapatan daerah karena kami paham Bapak Ibu di wilayah tengah ini sudah jam 16.00 dan di Izin Bu Yuli wilayah sedikit ya sedikit sebelum silakan. ditutup. Baik ya Bapak Ibu sekalian, ya ini toolnya sangat menarik ya antara kita diseminasi pedoman dan ada beberapa yang jadi monef juga. Nah, terkait pedoman Bapak Ibu sekalian ya, ini berulang-ulang memang kami sampaikan ya, sekali lagi kami mohon maaf ya, setelah di launching 5 Maret 2025 ternyata kami masih harus menyesuaikan kembali beberapa hal ya terkait dengan eh, kata atau juga frasa atau juga kemarin ada beberapa arahan dari pimpinan yang perlu kami menyesuaikan dari draft final pedoman yang sudah kami kirimkan di tanggal 15 Januari 2025 lalu ya. Jadi sekali lagi mohon bersabar ya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan
dalam kesempatan pertama akan kami kirimkan secara resmi ya melalui surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi. Itulah yang menjadi pedoman definitif ya yang akan kita gunakan untuk MCP 2025 area pendapatan asli daerah ya, optimalisasi pendapatan daerah. Itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya mohon maaf, terima kasih. Demikian Bu Yuli. Baik, terima kasih penutup dari Pak Maruli untuk memantapkan bahwa pedoman saat ini sedang dalam proses finalisasi. Pak Ben, kita tutup untuk diseminasi hari ini optimalisasi pendapatan daerah. Beberapa pertanyaan yang di forum chat sudah kami jawab dan Bapak Ibu yang raise hand, mohon maaf bisa memberikan pertanyaan kepada PIC masing-masing wilayah untuk kita tidak lanjuti. Karena keterbatasan waktu, saya sebagai moderator Yuli Kamalia menutup kegiatan diseminasi kita sore hari ini. Selamat menunggu berbuka puasa di Jakarta masih sekitar 3 jam lagi. Semoga acara ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak dan Ibu.